Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku pengampu dosen mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Silmi Alia dari kelas R2E dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pelesapan bunyi untuk mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada pembahasan materi ini, saya akan membahas yang pertama, ada hakikat pelesapan bunyi, yang kedua ada jenis-jenis pelesapan bunyi, yang ketiga ada penyebab pelesapan bunyi, dan yang keempat dampak pelesapan bunyi. A. Hakikat pelesapan bunyi. Pada tahun 2013, Cair mengatakan bahwa pelesapan atau elisi adalah peristiwa hilangnya satu bunyi atau lebih dalam suatu kata karena adanya pertemuan dua bunyi yang sama atau mirip, baik dalam satu kata maupun antar kata. Dalam konteks tersebut, dapat dipahami bahwa pelesapan bunyi terjadi karena penutur cenderung menyederhanakan pengucapan, terutama saat dua bunyi bertemu dan terdengar mirip atau berdekatan. Contohnya, kata satu plus kata orang menjadi seorang. Bunyi T pada kata satu dihilangkan. Lalu, pada tahun 2016, Krida Laksana menjelaskan bahwa pelesapan adalah proses fonologis berupa penghilangan satu atau lebih fonem dalam suatu bentuk bahasa. Biasanya terjadi dalam konteks morfologis atau sintaksis untuk alasan efisiensi artikulasi. Dalam konteks tersebut dapat dikatakan bahwa pelesapan bunyi adalah cara alamiah bahasa untuk menyederhanakan pengucapkan agar lebih efisien, terutama dalam komunikasi lisan. Contohnya, kata Bapak Ibu bisa menjadi Pak Bu. Bunyi awal dipertahankan, sisanya dihapus untuk kepraktisan. Lalu pada tahun 2018, Sordi menambahkan bahwa pelesapan bunyi atau elisi adalah penghilangan satu bunyi dalam suatu bentuk bahasa, baik di awal, tengah, maupun akhir kata, yang biasanya terjadi dalam konteks fonologis untuk mempermudah pelafalan. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa pelesapan bunyi merupakan bagian dari proses fonologis yang muncul secara alami dalam komunikasi lisan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pengucapan agar lebih cepat dan efisien, terutama ketika dua bunyi berdekatan atau saat berbicara cepat. Contohnya, kata apa itu bisa berubah menjadi apa tuh. Bunyi i pada awal itu dihilangkan dalam ucapan cepat. Sintesis dari hakikat pelesapan bunyi yaitu pelesapan bunyi atau elisi merupakan proses fonologis yang ditandai dengan hilangnya satu atau lebih bunyi dalam suatu kata atau frasa. Para Para ahli memiliki pandangan yang sejalan dalam memaknai pelesapan ini sebagai bentuk penyederhanaan dalam pengucapan untuk mencapai kelancaran dan efisiensi dalam berbahasa, terutama dalam tuturan lisan. Dapat disimpulkan bahwa pelesapan bunyi adalah strategi alami dalam komunikasi lisan untuk mempersingkat dan memperlancar pengucapan. Meskipun terjadi perubahan bentuk, makna dari kata atau frasa tetap dapat dipahami dengan baik oleh penutur dan pendengar. Yang B, ada jenis-jenis pelesapan bunyi. Jenis-jenis pelesapan bunyi terdiri dari yang pertama ada aferesis, yang kedua ada sinkope, dan yang ketiga ada apokope. Yang pertama, aferesis. Pada tahun 2013, Cair menyatakan bahwa aferesis adalah penghilangan satu atau beberapa bunyi di awal kata sebagai bentuk penyederhanaan dalam ucaran. Jadi, aferesis adalah pelesapan bunyi yang terjadi di awal kata, di mana satu atau lebih bunyi dihilangkan dari awal kata. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa aferesis adalah penghilangan bunyi di awal kata untuk mempercepat dan mempermudah pengucapan, terutama dalam bahasa lisan atau tidak resmi. Contohnya, kata apa bisa menjadi Pak.
Penjelasannya, bunyi A di awal kata dihilangkan dalam percakapan akrab agar lebih cepat diucapkan. Yang kedua ada sinkope. Pada tahun 2016, Krida Laksana mengatakan bahwa sinkope adalah elisi fonem tengah yang biasa ditemukan pada ragam tutur akrab. Jadi, sinkope adalah pelesapan bunyi yang terjadi di tengah kata, di mana satu atau lebih bunyi dihilangkan dari bagian tengah kata. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa sinkope adalah penghilangan bunyi di tengah kata untuk menyederhanakan dan mempercepat pelafalan, terutama pada percakapan informal. Contohnya, kata sudah bisa disingkat menjadi SDH. Penjelasannya, bunyi U dan A di tengah dihilangkan dan ini sering digunakan dalam tulisan singkat seperti pesan teks atau catatan cepat. Dan yang ketiga ada apokope. Pada tahun 2017, Alwi menjelaskan bahwa dalam apokope, bunyi akhir suatu kata dihilangkan karena alasan efisiensi dalam ujaran. Jadi, apokope adalah pelesapan bunyi yang terjadi di akhir kata, di mana satu atau lebih bunyi dihilangkan dari akhir kata. Dalam konteks tersebut, bahwa apokope adalah pelesapan bunyi di akhir kata, biasanya vokal, yang dilakukan untuk menyederhanakan dan mempercepat pengucapan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kata bisa menjadi bis. Penjelasannya karena bunyi vokal A di akhir kata dihapus agar lebih cepat dan efisien diucapkan. Untuk yang C, ada penyebab pelesapan bunyi. Penyebab pelesapan bunyi terjadi karena yang pertama, faktor fonologis, yang kedua, faktor morfologis, yang ketiga, faktor sosial, yang keempat, faktor dialektal, yang kelima, faktor lingkungan, dan yang keenam, faktor konteks. Yang pertama ada faktor fonologis. Pada tahun 2013, Cair menyebutkan bahwa proses fonologis seperti asimilasi, elisi, dan kontraksi sering mengakibatkan pelesapan bunyi demi kelancaran artikulasi. Jadi, pelesapan bunyi fonologis terjadi agar kata lebih mudah dan cepat diucapkan sesuai pola bunyi yang alami. Dalam konteks tersebut, bahwa faktor fonologis terjadi karena pengaruh posisi dan kombinasi bunyi yang membuat kata lebih mudah diucapkan dan efisien secara fonetik. Contohnya, kalimat itu apa bisa berubah menjadi tupa. Bunyi i dalam kata itu hilang agar ucapan lebih cepat. Lalu yang kedua ada faktor morfologis. Pada tahun 2020, Sukmawati menambahkan bahwa proses morfologis sering memicu pelesapan bunyi agar hasil kata baru lebih sesuai dengan kaidah fonologis yang berlaku. Jadi, pelesapan bunyi morfologis terjadi saat pembentukan kata menyebabkan hilangnya bunyi agar kata lebih ringkas dan mudah diucapkan. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa ini terjadi karena proses morfologis seperti penggabungan morfem atau pemendekan kata yang menyesuaikan bentuk kata agar lebih sesuai dan mudah diucapkan. Contohnya, kata berbicara bisa menjadi bicara. Afiks ber dilesapkan secara morfologis dalam bentuk dasar. Yang ketiga ada faktor sosial. Pada tahun 2017, Alwi menyebutkan bahwa faktor sosial seperti gaya tutur yang santai dan hubungan akrab antar penutur dapat menyebabkan pelesapan atau penghilangan bunyi tertentu agar komunikasi lebih cepat dan efisien. Jadi, faktor sosial berperan penting dalam terjadinya pelesapan bunyi karena bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga oleh siapa, di mana, dan dalam konteks apa bahasa itu digunakan. Dapat disimpulkan bahwa pelesapan bunyi karena faktor sosial terjadi karena penutur menyesuaikan cara bicara dengan situasi tidak resmi, seperti kebiasaan kelompok atau demi efisiensi dalam komunikasi. Komunikasi tertentu itu misalnya seperti komunitas online atau remaja. Mereka punya kebiasaan sendiri dalam mengucapkan kata. Contohnya, kata contohnya kalimat gimana kabar bisa menjadi mana kabar. Lalu yang keempat ada faktor dialektal.
Pada tahun 2018, Suhardi menambahkan bahwa pelesapan bunyi bisa menjadi bagian dari identitas dialek dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi, faktor dialektar merujuk pada variasi bahasa yang dipengaruhi oleh daerah atau wilayah penutur. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa peresapan bunyi dalam dialek terjadi karena pengaruh kebiasaan daerah yang berkembang sesuai budaya, geografi, dan sistem bunyi lokal. Dalam bahasa Minang, kata tidak bisa menjadi indak. Kadang bunyi awal berubah atau dihilangkan. Contohnya, kalimat saya tidak tahu bisa menjadi ambo indak tahu. Lalu yang kelima ada faktor lingkungan. Pada tahun 2016, Krida Laksana menyatakan bahwa perubahan bunyi sering dipengaruhi oleh konteks lingkungan yang memaksa adaptasi dalam penggunaan bahasa. Jadi faktor lingkungan terjadi karena penutur menyesuaikan ucapan dengan kondisi sekitar seperti kebisingan, kecepatan bicara, dan kebiasaan lingkungan. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan terjadi karena penutur menyesuaikan bahasa dengan kondisi sekitar, baik karena kebisingan, tekanan komunikasi, maupun pengaruh sosial di sekitarnya. Contohnya, dalam lingkungan multibahasa atau penyesuaian antar bahasa, kata terima kasih bisa menjadi makasih karena pengaruh percakapan campuran dan kecepatan bicara. Dan yang terakhir ada faktor konteks. Pada tahun 2017, Alwi menjelaskan bahwa dalam konteks yang jelas, penutur seringkali menghilangkan bunyi atau bagian kata karena pendengar sudah memahami maksudnya. Jadi, faktor konteks terjadi karena dalam konteks yang sudah jelas, penutur merasa tidak perlu mengucapkan bunyi atau kata secara lengkap, sebab makna tetap dapat dipahami oleh pendengar. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa pelesapan bunyi karena konteks terjadi karena makna tetap bisa dipahami tanpa bunyi yang lengkap, terutama dalam situasi yang sudah jelas atau akrab bagi penutur dan pendengar. Contohnya, kalimat mau kemana bisa berubah menjadi kemana. Kata mau dihilangkan karena konteks percakapan sudah menjelaskan maksudnya. Yang D, dampak pelesapan bunyi. Dampak pelesapan bunyi disebabkan yang pertama ada struktur kata, yang kedua ada evolusi bahasa, yang ketiga ada variasi dialek, dan yang keempat ada pengaruh psikolinguistik. Yang pertama, struktur kata. Pada tahun 2013, Cair menyatakan bahwa pelesapan bunyi dapat memengaruhi struktur morfologis kata, sehingga terjadi perubahan bentuk dan terkadang makna. Jadi, pelesapan bunyi dapat mengubah bentuk asli kata dengan menghilangkan bagian tertentu, sehingga struktur kata menjadi lebih sederhana atau berbeda. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa pelesapan bunyi dapat mengubah struktur kata secara fonologis dan morfologis, menciptakan bentuk baru yang lebih ringkas atau berbeda dari bentuk asalnya, dan kadang memengaruhi kejelasan makna. Contohnya, kata sudah bisa menjadi dah. Dampaknya penghilangan suku kata awal mengubah susunan kata. Yang kedua, ada evolusi bahasa. Pada tahun 2018, Soehardi menyebutkan bahwa evolusi bahasa dapat menciptakan bentuk bahasa baru yang akhirnya menjadi lazim dan masuk ke dalam sistem bahasa. Jadi, evolusi bahasa mendorong terbentuknya bentuk-bentuk kata baru yang singkat dan praktis, sehingga seiring waktu dapat menjadi bagian dari perubahan dan perkembangan bahasa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa evolusi bahasa menghasilkan bentuk baru yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi masyarakat modern. Contohnya, kata bagaimana bisa berubah menjadi gimana. Perubahan bentuk akibat pelesapan mulai diterima luas dalam percakapan informal. Yang ketiga ada variasi dialek. Pada tahun 2017, Alwi menjelaskan bahwa variasi dialek terjadi secara konsisten di wilayah tertentu, menciptakan ciri khas dialek regional.
Jadi, pelesapan bunyi berperan dalam membentuk variasi dialek karena setiap daerah bisa memiliki cara pelafalan berbeda. Dan penghilangan bunyi tertentu menjadi ciri khas yang membedakan satu dialek dengan yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa variasi dialek menjadi ciri khas karena perbedaan pengucapan antar wilayah dapat membentuk identitas linguistik yang unik di setiap daerah. Contohnya, dalam bahasa Sunda, kalimat saya tidak tahu bisa menjadi abdi teu nyaho, menggunakan kosakata dan pelesapan yang mencerminkan perbedaan fonologis. Yang terakhir ada pengaruh psikolinguistik. Pada tahun 2016, Krida Laksana mengatakan bahwa unsur psikolinguistik seperti konsentrasi, emosi, dan kebiasaan berpikir berpengaruh pada bentuk ujaran termasuk pelesapan. Jadi, pelepasan bunyi dipengaruhi oleh cara kerja otak yang ingin menyederhanakan ucapan agar lebih cepat dan efisien saat berbicara. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ini terjadi karena faktor mental dan psikologis penutur, seperti kecepatan berpikir, emosi, atau kebiasaan, yang mempengaruhi cara bahasa diproduksi dan disederhanakan dalam pikiran. Contohnya, kata kalimat lihat itu bisa berubah menjadi lihat tuh. Bunyi awal H pada kata lihat dan I pada kata itu dilesatkan karena penutur berbicara cepat dan otak memproses bentuk yang ringkas. Simpulannya, pelesapan bunyi atau elisi merupakan proses fonologis berupa hilangnya satu atau lebih bunyi dalam kata untuk memudahkan pelafalan. Proses ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama eferesis, penghilangan bunyi di awal kata, yang kedua sinkope di tengah kata, dan yang ketiga apokope di akhir kata. Pelesapan bunyi terjadi secara alami dalam komunikasi lisan dan dipengaruhi oleh faktor fonologis, morfologis, sosial, serta situasi percakapan. Proses ini berperan penting dalam efisiensi komunikasi, perkembangan bahasa, dan terbentuknya variasi dialek. Itu saja sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.